Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP nih teman-teman ya. Jadi nggak cuman waktu XRP naik aja, pump aja dibahas, nggak teman-teman ya. Jadi saya ngebahas XRP itu memang sudah jauh-jauh hari ya, bahkan dari tahun-tahun kemarin juga selalu saya bahas XRP. So ya sekarang harganya lagi merah ya, walaupun ya memang masih di atas ya, di atas $2 gitu ya. Cuman mungkin buat teman-teman yang kemarin beli di pucuk akan sangat-sangat mengerikan harga sekarang gitu. Dan untuk informasi juga ya, nanti malam itu saya akan menepati janji untuk live streaming antara jam 9 atau jam 10 malam. Nanti akan saya update di grup Telegram teman-teman ya untuk jamnya. Ya mungkin nanti akan saya info sekitar jam 6 atau jam 7 malam akan saya info di grup ya, kira-kira akan jam berapa live-nya gitu, oke? So, kita lihat market nih merah merona ya. Bitcoinnya masih lanjut turun, dan altcoin juga kena dampak juga ya, turun juga. Cuman memang beberapa altcoin yang lumayan lawan arus nih, salah satunya BGB masih strong ya, and then ini PP juga mantulnya lebih lumayan ketimbang altcoin kebanyakan. Nah, ini ada virtual juga ya beberapa altcoin lah, cuman yang mayoritas memang masih merah merona. Kemarin juga udah saya update untuk Bitcoin dan juga STRK. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin itu request STRK udah saya upload videonya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin ETF flow ya, ini per 27 Desembernya mengalami outflow lagi ya, buangan lagi nih. Memang kita bisa lihat mayoritas TP dulu nih ya. Jelang akhir tahun mungkin ya udah lanjut TP dulu sampai ya let's see, kita lihat di Januari seperti apa ya. Cuman ya memang kita melihat secara short termnya buangan masih ada ya, koreksi masih berlanjut ya. Lebih bersabar karena memang ini udah tanggal 28, 29, 30, 3 hari lagi guys. Sisa 3 hari lagi gitu 2024 ya. Jadi aktivitas makin akan slowly ya, kita menunggu untuk nanti masuk Januari bagaimana gitu ya. Hopefully sesuai plan kita ya, biar kita istilahnya ya masih bisa mendapatkan ruang ataupun profit di market, khususnya di spot. Untuk Ethereumnya masih inflow, bayangin guys tuh ya, kita bisa lihat Ethereumnya masih inflow guys ya. Jadi memang ini udah adanya sinyal-sinyal kuat sebenarnya kalau saya boleh tambahkan gitu ya. Orang udah mulai melirik lebih ke arah Ethereum, lebih ke arah altcoinnya. Walaupun memang belum sesignifikan ikut, tapi ini kita bisa lihat dari yang kecil-kecil nanti biasanya menjadi bukit. Ya, ini menjadi sinyal awal yang positif ya. Liquidation heatmap. Ya, ini untuk area terdekat secara time frame 24 jam ya. Ini range atas di 95.150-an dan di range bawah di 93.200-an dolar. Ya, jadi ini bisa menjadi area pantauan nih mungkin buat teman-teman yang mau melihat liquidation gendut, untuk yang mau scalping dan lain sebagainya. Kemudian ya per 3 harinya sih kurang lebih sama ya untuk area terdekat, tapi ya kita bisa lihat di sini mayoritas ya tebal, malah di atas di 100.000 yang melakukan sell short teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk Bitcoin gimana nih. Bitcoin secara daily time frame memang closingnya merah, red candle, tapi overall dia cuma satu ini di sini aja nih tuh, belum kemana-mana. Masih berada di atas 90.000 dengan batas atas di 100.000. Jadi memang bermain di range $10.000 ini ya, masih satu ya gitu ya. Sama pembahasan sebelum-sebelumnya, ketika memang market ini udah break atas, grab likuiditas kemudian reject lagi, ini masih adanya peluang ya untuk adanya shake out sekali lagi di market ya. Shake out lagi di market, wah kayaknya ini udah mau balik bearish nih, kayaknya ini mau balik ke 70.000, 75.000, 60.000 dan lain sebagainya. Somehow di sini akhirnya ya adanya V-shape recovery lagi sebelum harganya benar-benar recover ya. Jadi memang masih adanya peluang seperti ini. Kencangkan sabuk pengaman sekali lagi ya. Ini entah kapan terjadi, apakah di Januari ya, news event yang dekat kan Januari itu ada Gary Gensler ya, mau resign sama Trump dilantik. Apakah itu menjadi triggernya atau ada peristiwa lain di Januari, we don't know teman-teman ya. Apakah di Februari atau di Maret ya, yang penting selalu siap dengan skenario terburuk. That's why kenapa saya selalu pesan ya, selalu prepare teman-teman ya, yang namanya cash ya, cash ataupun muatan jangan selalu di all in sampai habis. Kalau memang udah terpaksa habis ya udah tinggal hold aja teman-teman ya. Jadi harapannya di Q1 secara daily ya belum ada banyak perubahan sebenarnya,
Cuman yang kalau kita lihat lebih detail lagi ya, di sini itu terbentuk seperti sebuah trendline support. Ya kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian ya. Once area ini breakdown jebol ya, masih kemungkinan besar akan visit area ini 86 ribuan something untuk si Bitcoinnya. Ya, so ini menjadi area pantauan sebenarnya untuk saat ini. Ya, pergerakannya pun cenderung slow ya. Dan kalaupun dia naik signifikan ya sama seperti pergerakan sebelumnya nih. Ini drop ya, mantul ke sini, drop lagi, mantul ke sini. At least kalau di sini drop kemudian mantul lagi ya, kita bisa expect balik lah ke 99 sampai 100 ribu. Teman-teman, bagian teratasnya di dalam range sideways-nya dia ini. Oke. Bitcoin secara hourly ya, ini adalah outlook yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Minimal grab likuiditas di bagian atas ini triangle-nya, kemudian akhirnya breakdown, naik bertahap ya di sini. And then ya masih lanjut turun, dan sekarang memang dia lagi testing di previous areanya di sini. Ini ada area fresh demand. Ya, apakah memang area ini mampu menahan laju penurunan atau pemantulan? Ya so far kalau kita lihat dari range area sini sih mantulnya masih belum langsung signifikan gitu ya, nggak yang langsung cepet langsung naik gitu, enggak. Ya di sini malah sempat jebolin ya, adanya aksi grab likuiditas bagian bawah. Nih di sini. Ya, adanya grab likuiditas bagian bawah, somehow market ini mantul, cuman ya masih satu way aja nih, teman-teman. Jadi perlu sekali balik lagi diantisipasi kalau memang progres yang kita dapatkan malah seperti sebelumnya. Oke, di sini drop, grab likuiditas ya perlahan naik, adanya jarum candle ya seperti ini, tail candle ke atas, closing di bawah lagi ya, ini masih possible untuk dia ngetes area bawah. Ya di previous low di sekitar 92 ribuan dolar, teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu sekali dipantau dan diantisipasi untuk posisi Bitcoin secara hourly time frame-nya. Ya, masih cenderung lemes lah pergerakannya, belum ada gimana-gimana. Dan kalau kita lihat lagi untuk XRP ya, sekarang XRP ya. XRP ini nggak seperti mayoritas altcoin. Dia masih strong ya di atas 2 dolar. Dimana kalau saya boleh markingin di area ini ya, sebentar ya, di area ini adalah area krusialnya dia nih. Nah, ya. Ini di sekitar 1,85 sampai 2 dolar. Ini adalah tahanan yang wajib sekali dipertahankan sama XRP. Jadi setidaknya bullnya itu masih lebih strong. Bukan berarti kalau dia breakdown nggak bisa balik rally lagi ya, bukan. Tapi setidaknya kalau dia masih bertahan di range atas, ini probabilitas untuk dia naik atau rally lebih kencang itu lebih besar probabilitasnya. Kurang lebih seperti itu sebenarnya, teman-teman, yang perlu kita pantau dan terbentuk di dalam sebuah triangle pattern nih. Kalau kita bisa lihat kena touch 1-2 kali kena touch. Ya, kalau kita lihat secara daily time frame. Kalau kita ataupun sekilas melihat pergerakan seperti ini, sebenarnya ini cukup mirip dengan pergerakan sebelumnya nih tuh. Ya. Men di sini juga adanya sebuah triangle pattern, somehow dia mampu break. Ya, kita bisa lihat di sini adanya 2 kali sentuhan. Ya, di sini 1 dan ini kedua. Ya, adanya 2 kali sentuhan before dia going up lagi. Cuman memang kan harganya di sini udah cenderung jauh lebih di atas daripada pergerakan-pergerakan sebelumnya. Kemudian juga kondisi ya market yang sudah mulai lebih melemah dari pergerakan sebelum-sebelumnya. Jadi XRP akhirnya terkena dampaknya, dan ya saya harap ataupun melihat ini sebuah istirahat sejenak untuk XRP sebelum lanjut rally. Harapannya seperti itu juga ya, dimana ini juga ada kemiripan loh. Ini di testing ya, kemudian juga ini di testing, teman-teman. Ya, jadi apakah memang mengalami pengulangan seperti movement pada sebelumnya? Ya hopefully teman-teman untuk si XRP. Ya, semua yang positif intinya saya harapkan ada di market. Jadi setidaknya kita masih adanya peluang untuk melihat rally-nya pada XRP. Ya, untuk XRP juga udah sering saya bahas. Untuk teman-teman yang sudah mulai over FOMO, XRP ditargetkan 100 dolar, 1000 dolar, 10.000 ya dan lain sebagainya. Ya, being realistic itu jauh lebih bagus, teman-teman. Ya, saya pribadi juga XRP Army, saya pribadi juga hold keras di XRP. Saya pribadi juga udah cenderung jauh di bawah untuk average buy saya. Ya, start beli itu di harga Rp5.000 untuk XRP. Dan ya, balik lagi. Setidaknya dia visit ke ATH lama, real ATH lama di sekitar 3,33 dolar itu udah bagus banget. Ya, dan berpeluang untuk lewatin itu. Maybe sekitar 4 sampai 5 dolar untuk XRP. Ya. Jadi setiap kali XRP
tembusin, bikin area baru ya, atau bahkan ya syukur-syukur dia balik ke ATH lama atau sedikit di atas ATH lama, ya tentu lebih bijak untuk melakukan yang namanya cicil jual ya, bukan malah FOMO, nambah muatan, apalagi all in ya, karena kita nggak pernah tahu, balik lagi, sebagus-bagusnya koin, sebaik-baiknya market, kapan buangan itu datang, kapan bearish time itu datang, sebenarnya kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan analisa, melihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya nih, ya market kira-kira berapa hari sih setelah halving, setelah apapun itulah ya. Cuman kan balik lagi nih, nggak ada yang tahu persis market kapan stop buang barang ya. That's why kenapa selalu saya bilang cicil jual, jangan pasang target yang nggak masuk akal ya. Untuk XRP so far dia masih stay strong di atas ya, selama memang area ini masih mampu dipertahankan ya, masih oke banget gitu ya. Ini area yang tadi juga sudah saya sampaikan 1,85 sampai 2 dolar. Itu adalah tahanan strongnya XRP. Ya, every time dia testing ya mendapatkan reaksi dan closing di atas, yang menandakan memang masih strong banget dari buyer side si XRP ini. Terutama juga RLUSD-nya kemarin udah rilis, walaupun ya belum banyak di listing ya di beberapa exchange besar. Dan ya tinggal kita menunggu waktu aja sebenarnya. Ya ketika memang kemungkinan ya, apakah nanti market udah kembali euforia lagi, kembali pumping lagi, akhirnya baru di listing gitu ya di exchange besar seperti KuCoin, kemudian ada di Binance bahkan dan lain sebagainya gitu ya. Karena kemarin juga waktu bahas-bahas XRP itu di tweet sama KuCoin dan beberapa exchange lainnya itu sudah di tweet, tapi kan mereka belum melisting ya. Mungkin saya pribadi meyakini kayaknya dari Ripple sendiri ataupun bahkan CEO-nya ya, itu menunggu timing yang lebih pas sampai mungkin market lebih tenang lagi ya, udah rally lagi. Nah ini baru dihajar lagi dengan berita yang lebih positif, listing lagi tiba-tiba jepret ya, misalkan Binance melisting RLUSD, wah sentimen positif datang, euforia lebih terjadi ya, XRP bisa lebih dapetin pumping lagi teman-teman ya. Sampai itu terjadi ya kemungkinan besar mereka akan menunggu waktu yang lebih tepat ya. Yang tahu ya pasti mereka ya dibanding kita, karena mereka itu lebih tahu apa nih yang akan terjadi ke depannya ya. Info A1-nya tuh mereka duluan teman-teman ya. Kita kan cuman melihat, mereaksikan apa yang udah terjadi di market gitu ya. Jadi saya berpikir seperti itu untuk XRP ya, masih punya peluang lah at least sampai selesai cycle kali ini ya. Harapannya minimal dia balik ke ATH lamanya, itu aja udah bagus banget ya. Lebih bagus lagi ya pasti harapannya new ATH gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jam gimana ya, 4 jamnya sebenarnya sih dia cuman sideways aja sih teman-teman nih ya. Dia testing di previous area low-nya di sini tuh, udah jebolin sebenarnya ya teman ya. Dia masih ketahan juga di area range berapa nih, 2,11 sampai 2,15 dolar ya, masih mampu bertahan. Dan kalau saya boleh tambahkan juga ya, di sini adanya sebuah trendline resisten lagi. Di sini adanya support and resistance ya. Somehow kalau memang kita melihat XRP mendapatkan booster ya, setidaknya dia akan testing lagi nih ke trendline resisten di sekitar area 2,27 2,28 dolar, sekitar area itu untuk XRP. Break dari sana ya dia akan tes ke trendline resisten atas ini yang sebelumnya mereject 1-2 kali untuk pergerakan XRP ya. Cuman kalau memang market ini agak loyo, agak lemas gitu ya menjelang akhir tahun ya, XRP sendiri masih possible breakdown dan akan visit ke low area sebelum-sebelumnya nih, dimana ini ada area tahanan yang strong, dimana kita bisa lihat sebelum harganya rally lagi ke 2,9 dolar, di sini terjadi pump ya di sekitar 1,9 dolarnya ya. Jadi sangat-sangat wajar di situ masih adanya buying power yang strong, dan ya tinggal kita melihat aja nanti pergerakan dari si XRP seperti apa. Jadi ini untuk dari segi antisipasi aja, kalau akhirnya XRP kena dampak, mau nggak mau dia lanjut turun ya, untuk testing lagi ke area kuatnya dia ya. Paling itu yang bisa saya update untuk XRP ya, Bitcoin ya, dan juga beberapa hal yang tadi juga sudah saya mention. Dan ya sampai jumpa untuk nanti malam kita live streaming. Sampai jumpa ya guys. Salam profit, bye bye.